Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an wa 'allamanal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar Pondok Pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah. Desanya apa? Mandalaguna. Sekiranya Mandraguna ya. Mandalaguna. Saya ingatnya Mandraguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten masuk Tasikmalaya ya. Ke kanan kena Ciamis, ke kiri ke Pangandaran. Keluarga besar Pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah yang kami hormati Ki Haji Busyro Karim beserta seluruh keluarga. Ini keluarganya mirip dengan keluarga saya. Sesaudara 7, 4 laki-laki, perempuan 3. Ini sama ini. Kiai Busyro Karim, Deres Haji Unang Mulyadi, Ki Haji Acep Solahuddin Munawar, kemudian Ki Haji Ismail Hasan, Nur Malasari, ajengan Aput SI, ini ajengan Iip Miftahul Fauz SAG, kemudian Sofiuddin. Ini keluarga perlu ditiru oleh kita semua, berbagi tugas. Ada yang bagian mengasuh pesantren, ada yang bagian menjadi kepala sekolah, ada yang bagian mendirikan perguruan tinggi, ada yang bagian politik. Ini keluarga yang lengkap. Ada yang bagian pemain gelandangan, ya, ada yang pemain penyerang, ada yang menjaga gawang. Ya. Ini sebenarnya yang digambarkan dalam Quran itu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ketika perang Tabuk itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang pergi perang, sudah siap bertempur di lapangan. Tapi jangan semuanya ikut perang. Harus ta'ifatun falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, harus ada ta'ifah, kelompok liyatafaqahu fiddin, untuk tafaqquh fiddin. Ada kiainya, ada ahli agamanya. Jadi jangan semuanya jadi politisi, jangan berjadi birokrat, jangan semua jadi teknokrat, tapi harus ada yang menjadi kiai dan menjadi ulama. Sama ibu bapak sekalian punya anak begitu. Ya, ada yang jurusan teknik, ada yang kedokteran, boleh ada yang namanya arsitek dan seterusnya. Tapi harus ada di antara itu yang mempelajari dan mendalami ilmu agama. Nanya yang alumni sudah agak sepuh, anak saya 4 kiai. Nyatanya semuanya ini jurusan umum semua. Psikologi, yang satu informatika, yang satu kedokteran, udah semuanya. Sementara nggak ada satupun dari anak saya yang jurusan agama, nggak ada yang mau mondok. Kemudian istri saya pabriknya sudah tutup.
Gimana caranya ini? Nah, buka pabrik. Ini bapak-bapak ini ya. Nggak disukai sama ibu-ibu. Besok nggak usah ngundang ke Kholil lagi, apa diajarin nggak bener katanya. Nah, yang saya maksud Bapak Ibu sekalian, kita ada banyak peran tugas seperti keluarga ini. Oleh karena itu para alumni yang hadir pada kesempatan ini, mari kita menteladani dari keluarga guru kita. Saya juga melihat keluarganya Kiai Maimun Zubair. Itu ada yang politisi, tapi dia dari lulusan Syria seperti Gus Yasin Taj Mahal itu. Taj Yasin itu Gus Taj Yasin. Kemudian Kiai Abdul Ghafur Maimun dan seterusnya. Itu berbagi tugas semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya terus terang aja merasa bangga hadir di tengah-tengah adik-adik sekalian dan keluarga besar Haur Kuring Baitul Hikmah. Benar saya nggak nyesal, benar saya tidak merasa capek. Apalagi tadi dikasih duren agak puyeng dikit cuma. Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini pesantren menarik ya. Tadi puisi dibacakan tentang bagaimana nama pesantren ini. Bukan hasil akal-akalan. Haur kuning karena dikasih oleh gurunya. Awalnya haur apa? Puncak haur. Diubah karena apa? Karena gurunya memberikan nama Haur Kuning. Dan ternyata nama itu adalah menjadi nama yang melegenda sehingga di mana ada pesantren bisa mengubah tatanan dari hutan jadi pesantren, dari tempat jin menjadi tempatnya para ulama. Ini harus ditiru oleh kita tentang pentingnya mentaati guru. Yang sekarang sudah mulai luntur orang menghormati guru. Karena apa? Banyak di antara kita yang gurunya Profesor Dr. Kiai Haji Google MSI alaihi salam. Gak jelas gurunya. Ya. Ditanya apa-apa langsung dibuka googling. Apalagi sekarang sudah ada AI, artificial intelligence. Gak jelas gurunya. Makanya man ta'ala bi ghairi muallimin fa muallimuhu asyaitan. Yang belajar tanpa dibimbing oleh guru, gurunya siapa? Syaitan. Ini yang melahirkan aliran-aliran sesat. Akhirnya ada orang yang ngaku nabi. Ya. Macam-macam itu. Saya waktu lalu itu jadi saksi ahli yang ketika penodaan agama kece itu. Kece apa kace? Kece itu. Saya di 3 hari di situ. Banyak sekarang ini para mufti, tukang fatwa. Itu nggak ada yang belajar agama. Belajarnya apa? Belajarnya kepada Syekhuna Google MSI. Tapi di sini di pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah jelas gurunya, jelas sanadnya dan nyambung ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan memegang tentang kebaikan di dunia sampai akhirat. Maka ibu bapak sekalian yang anaknya mau nyantri, desak-desakan di tempat ini itu adalah nikmat dari Allah. Banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang hebat yang ingin anaknya nyantri, nggak bisa nyantri. Setiap tahun di pesantren saya, ini saya banyak pesantren saya, ini orang yang nyantri, yang orang tuanya nggak pernah nyantri. Kalau di sini umpamanya yang orang tuanya nyantri, ketika disantrenin ada apa-apa tuh orang tuanya sudah kuat. Udah nggak apa-apa, terserahlah. Mau kayak apa sakitnya biarin di pondok, nanti bener sendiri. Kalau bapaknya nyantri. Kalau ibu bapaknya nggak nyantri, yang nggak betah itu bukan anaknya, ibu bapaknya yang nggak betah. Dan biasanya yang begini nyalah-nyalakan ustadznya. Karena dianggap ustadznya itu nerima bayaran, dianggap bayaran itu adalah kayak kita sedang jadi kuli. Tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Dunia dan seisinya untuk bayar guru-guru yang ada di pesantren tidak cukup. Man 'allamani harfan wahidan in syi'ta ba'a wa in syi'ta a'taqo.
Sayyidina Ali mengatakan, orang yang mengajarkan satu huruf saja, kalau mau silahkan saya dijual atau saya dimerdekakan jadi budak itu. Untuk apa? Karena kita bisa selamat di dunia, jelas arah hidupnya, jelas arah bagaimana di akhirat. Karena apa? Karena ada tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bapak ibunya jarang ngajarin, bapak ibunya jarang nuntun. Pas nakal di pondok, gurunya, bapak ibunya nyalain gurunya. Padahal yang gak beranak siapa? Siapa yang ngelahirin? Yang disalahkan bapak ibunya. Ini pentingnya. Yang pertama kita jelas bahwa di era sekarang masuk kepada pesantren ini menemukan guru yang tepat, jelas silsilahnya, jelas alirannya, jelas madhabnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nama dari nama Haur Kuning. Ingat, ada guru. Makanya kemanapun ya, saya ini alumni Sidogiri. Saya alumni Sidogiri. Tapi meskipun saya sudah doktor, tidak bisa saya merasa lebih pintar daripada guru-guru saya yang Sidogiri. Bedanya pesantren dan sekolah mana Pak? Sampai ke ujung langit pun. Alhamdulillah saya paling ujung barat Maroko itu, saya pernah sekolah di sana 3 bulan. Saya ujung timur sana saya di New Zealand, saya juga nyampein di situ. Yang dekat-dekat di Enyo, di Australian National University, saya pernah kursus di sana. Di National of Singapore saya juga pernah di sana. Dari pesantren Bapak Ibu sekalian, kita bisa kemana-mana. Dan tetap kita kembali guru kita yang sebenarnya adalah guru di pondok pesantren. Jadi kemanapun kita nggak bisa mengatakan pintar sendiri. Kalau nanti merasa lebih pintar dari gurunya, akan hilang ilmunya. Lupa ilmunya. Coba bagaimana Alfiyat Ibnu Malik ketika mengatakan wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa asta'inullah fi alfiyah. Kemudian wa asta'inullah fi alfiyah wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti wa huwa bisabin haizun tafdila. Sampai di situ itu Ibnu Malik merasa lebih hebat dari Ibnu Mu'ti, hilang ilmunya. Yang dihafalkan 1002 bait itu hilang karena apa? Fa'iqatan Alfiyah Tabni Mu'ti. Gurunya namanya Ibnu Mu'ti yang ngarang Alfiyah juga. Sampai datang dalam mimpinya, kemudian diingat kembali. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa dirinya ini adalah lebih hebat daripada Fa'iqatan Alfiyah Tabni Mu'ti. Karena merasa lebih hebat. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ini pentingnya kita ini belajar adab. Ta'allumul adab qablal ilm. Ibnu Mubarak belajar salazina sanatan, 30 tahun itu hanya belajar tentang adab. Sementara belajar ilmu cuman isyrina sanatan, hanya 20 tahun. Ini pentingnya kita mengikuti guru. Maka nama ini mencerminkan apa? Cermin santri yang taat kepada guru sampai kapanpun tidak pernah putus dengan guru, baik secara doa maupun secara keilmuan. Ini harus ingat ini di Baitul Hikmah. Kemudian Baitul Hikmah mendapatkan tadi pada saat tawaf. Coba, itu bukan inspirasi, itu namanya ilham. Kalau Nabi itu wahyu. Di tempat yang suci, di Multazam pada saat doa, mendengarkan Baitul Hikmah, Baitun rumah hikmah adalah kebijakan.
Kemudian coba bayangkan dari 1964 baru 1978, bukan 79, 1978 baru mendapatkan ilham. Berapa tahun? Ya. Dari 14 tahun menemukan nama Baitul Hikmah. Artinya apa? Pondok pesantren tidak bisa semata-mata mengandalkan otak, tidak bisa mengandalkan hanya kepintaran orang, tapi ma'unah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita belajar iya. Ya, kalau dulu pengen cerdas apa? Minum obat Celebrofit. Ya kan, minuman ini sekarang apa? Makanlah makanan yang bergizi, makan ikan biar cerdas katanya. Tapi ikannya udah nggak ada. Ini oke, kita ngikuti bagaimana kita ditunjukkan dalam ilmu gizi. Tapi ingat, yang memberikan ilmu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Siapa yang memberikan ilmu? Adalah Allah. Baitul Hikmah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala. Itu adalah mencerminkan tentang pustaka atau perpustakaan yang besar atau rumah riset yang besar yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Mencapai gemilangnya adalah pada zaman Al-Ma'mun, pada pemerintahan Abbasiyah, di mana keilmuan, the golden age of area atau of knowledge, itu di saat itulah didirikan Baitul Hikmah. Ilmu-ilmu Yunani, ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu kedokteran diterjemahkan, dikolaborasi sampai bertemunya ilmu kalam dengan ilmu akidah dan tauhid, dielaborasi pada Baitul Hikmah ini. Cemerlang antara nakal dan akal, antara nas teks dengan konteks wal waqi' itu dimunculkan pada kajian saat itu. Tidak ada keilmuan-keilmuan yang lebih besar daripada Baitul Hikmah yang saat itu. Insya Allah Baitul Hikmah pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun akan ada Baitul Hikmah yang meneruskan adalah Baitul Hikmah di Haur Kuning ini. Anak-anakku, ini penting saya sampaikan karena pas milad ke-60 ya, nggak mudah. Di puisi tadi ketika almarhum Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu wafat, seakan-akan lepas, bagaikan ayam yang ditinggalkan oleh induknya. Siapa lagi? Ternyata Allah itu selalu memberikan ganti. Patah tumbuh hilang berganti. Satu dipanggil oleh Allah, muncul 7-7-nya untuk merawat Haur Kuning Baitul Hikmah ini. Di sini saya masih ingat dari 6 pesannya dari almarhum itu, pendiri Kiai Saifuddin Zuhri, bahwa di sini tuh bukan sekolah sambil nyantren, tapi nyantren sambil sekolah. Pesantrennya utuh, salafnya utuh, formalnya pun dibuka. Ngajinya bener, jangan sampai tidak ngaji. Bahkan gak perlu banyak-banyak katanya beliau dalam pesan, yang penting ngaji. Ternyata ngaji ada, perguruan tinggi juga ada. Ada ngaji, ada kaji. Gak banyak orang yang bisa dua, mengaji dan mengkaji. Mengaji itu sifatnya tuntunan, dogmatis bahasanya. Doktrin itu mengaji. Tapi mengkaji adalah mengkritisi budaya akademik. Kita bisa mengoreksi, kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran lebih besar dari penelitian, menemukan hal yang baru, bahkan bisa mengkritik yang lama. Tapi insya Allah di tempat ini ada pengajian, ada pengkajian, dan itu ada Baitul Hikmah. Jadi ibu bapak sekalian, di pesantren ini insya Allah nanti itu akan memunculkan seperti lirraf'i wan nasbi wa jarrina sholah, lirraf'i wan nasbi wa jarrina sholah. Mau tinggi, mau punya jabatan, mau jadi orang kecil, sholah pantas aja. Adik-adik sekalian, menjadi orang kaya pantas, menjadi orang miskin sudah biasa. Jadi kalau kita ini miskin nggak kaget, mau dulu udah miskin kok.
Jadi orang-orang NU, orang-orang pesantren kalau harus siap miskin Pak, bukan harus siap, sudah menjalani miskin kok dibilangin siap kok. Tapi kaya, siap. Itu sikapnya santri, lirraf'i, mau naik sekarang. Alumni pesantren nggak usah khawatir adik-adik sekalian. Saya sama dengan kalian, kayak nggak ada harapan, nggak tahu bagaimana di luar. Tapi Allah berikan segalanya, yang penting pada saat di pesantren kita minta kepada Allah. Coba lihat, alumni pesantren jadi presiden, ada. Gus Dur, Wapres, ada siapa? Kiai Ma'ruf Amin. Menteri, nggak kehitung. Anggota DPR, nggak kehitung. Sekarang, putra dari Kiai Saifuddin Zuhri akan masuk menjadi calon wakil bupati. Nggak apa-apa bagi tugas. Politik itu bukan hal yang najis. Politik itu tempat perjuangan, yang tidak boleh adalah membawa agama dipolitisir untuk kepentingan politik. Tapi harus dibalik bagi kita, bagaimana politik itu menjadi alat dari akidah dan dari syariah kita. Itu yang diinginkan oleh Nahdlatul Ulama, muassisin. Ya. Bagaimana NU tetap utuh, kemudian bikin partai namanya PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana politik tetap jalan, berkoordinasi dengan pemikiran-pemikiran, nilai-nilai, budaya-budaya di dalam NU kemudian diperjuangkan. Demikian juga kita. Di pesantren ada yang jadi politisi, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi birokrat, ada yang jadi bupati. Itu sah-sah saja, tapi ingat, cari kedudukan bukan cari duit, bukan cari gaji, tapi bagaimana bisa menyebarkan nilai-nilai pesantren lebih besar kepada umat dan bangsa. Itu yang harus kita wajarina sholah. Mau bawah gampang. Oh santri itu, coba kalau riwayatnya pondok ini, berapa orang, 2 orang diajarin, 3 orang diajarin, itu wajarina sholah. Punya jabatan, ya siapa yang gak siap orang kaya. Kalau miskin sudah biasa. Miskin udah biasa kita. Jadi kalau adik-adik sekalian, saya tuh jalan ke Australia, itu banyak alumni pesantren yang profesor di sana. Saya ke Jepang, saya sudah 3 kali ke Jepang. Di sana itu profesor di sana yang paling pintar, yang menguasai tentang tata alam di sana, itu profesor yang dulu lulusan pesantren. Ketika saya short course di Inggris, di Leeds University, saya main ke Oxford University. Yang jadi guru besar di sana adalah alumni pesantren. Banyak di beberapa negara itu yang alumni pesantren. Saya sudah lebih dari 40 negara yang saya jelajah itu. Ketemu dengan orang-orang yang alumni pesantren yang hebat-hebat di sana. Yang mungkin dulu seperti kita-kita ini yang tak pernah berpikir untuk bisa keliling dunia. Yang terpenting adik-adikku sekalian, gantungkan cita-citanya. Warfa bil dhammin wansiban fathan wajur kasron kadik oleh abdahu yasur. Warfa bidomin. Kita nih harus punya cita-cita yang besar. Boleh sekarang saya ini di sini, udah siap dalam kehidupan apapun boleh. Jadi kalau sudah ditempa seperti ini, insya Allah kemanapun mudah. Seingat saya alumni Sidogiri, mulai saya keluar lulus dari Sidogiri, tidak pernah mengalami kehidupan, tidak pernah mengalami pelajaran, tidak pernah mengalami tantangan seberat pada saat saya di pondok pesantren. Maka santri-santri Baitul Hikmah keluar dari sini adalah menjadi orang hebat yang tangguh bisa menghadapi apapun. Jadi kalau ini putra putri dari almarhum Kiai Saifuddin Zuhri itu bisa membina besar dari salaf, dari ngaji, kemudian menjadi kholaf, kemudian menjadi perguruan tinggi, maka alumninya itu cara berbakti kepada gurunya bisa membawa nama harum pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah kemanapun. Ada yang bikin pesantren seperti Kiai Zainul Muttaqin Madinatul Quran. Nanti ada yang menjadi rektor. Ada yang menjadi nanti adalah bahkan mungkin nanti ada presiden alumni pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah. 2045
pada saat itu Indonesia emas 100 tahun. Pesantrennya apa? Alumni Haur Kuning Baitul Hikmah. Jadi presiden, jangan tanggung-tanggung. Gak usah merasa, wah saya gak mungkin Pak. Hilangkan merasa tidak mungkin itu, hilangkan. Tidak ada yang mulia di dunia ini kecuali karena dua. Karena iman dan ilmu. Jadi jangan bilang saya bukan keturunan siapa-siapa Pak. Saya bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi, siapa bilang bukan keturunan Nabi? Semua ini keturunan Nabi, Nabi Adam. Kalau yang tidak ada keturunan Nabi, berarti keturunan Darwin dia. Kita ini dibikin kecil hati gitu loh. Jangan bikin kecil hati. Kita sama-sama manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ingat, kita ini dicipta yang paling baik. Jadi tidak ada strata di antara kita ini karena keturunan siapa, karena keturunan siapa. Semuanya sama. La farqa baina Arabin wala ajamin. Tidak ada bedanya Arab mau orang non Arab itu sama. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Hafal semua. Itu harus jadi keyakinan, bukan hanya lomba atau ceramah muhadharah. Dijadikan keyakinan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Syaratnya Allah angkat harus beriman. Walladzina utul ilma darajat. Harus punya ilmu. Mau anaknya siapapun tidak bisa dipastikan masuk surga kalau tidak beriman. Tidak akan masuk surga karena tiketnya masuk surga adalah iman. Mau anaknya siapapun. Mau putra siapapun. Begitu juga Allah akan angkat kalau iman itu juga berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya adik-adik sekalian, yang paling penting gimana dapat derajat tinggi di hadapan Allah. Sekarang ngafalin alfiah susah, gimana ngafalin alfiah. Tapi kalau sudah hafal alfiah selesai, semua ilmu-ilmu keagamaan itu mudah semua. Mau bicara soal sorof, mau bicara soal nahu, selesai semua kalau udah alfiah itu hatam. Dan ternyata pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah, pesantren yang hebat dalam baca kitab dan ilmu nahunya. Yang lain tuh gampang. Karena dulu pesantren ini mirip dengan pesantren saya di Sidogiri. Belajarnya nahu, itu sama dari Boyo, Sidogiri. Itu memang lombanya lomba baca kitab. Ya, kata orang ahli kitab katanya. Tapi muslim. Ya. Bukan ahli kitab yang di sana, ahli kitab tapi muslim. Belajar bahasa Inggris nanti gampang. Mau belajar apa? Bahasa Jepang pun gampang. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lainnya itu udah mudah, melewati nahu, melewati bagaimana alfiah itu udah dilalap, itu udah selesai. Oleh karena itu adik-adik sekalian, tanamkan cita-citanya setinggi-tingginya. Warfa bil dhammin wansiban fathan wajur. Kasron kadzikrullahi abdahu. Tapi ingat, kasron kadzikrullahi abdahu, ingat pada Allah. Banyak doa. Ya Allah, mudah-mudahan saya sukses hidupnya. Gak usah mikir kanan kiri seneng sama cewek, jangan dulu. Ya, ngelirik sana, lirik sini. Sudah wajahnya gak cakep, gak pinter lagi. Apa yang mau diharapkan? Dibilang kaya bukan anak orang kaya. Dibilang anak orang mulia bukan anak siapa-siapa. Sekarang saya bukan anak siapa-siapa. Tapi dengan iman dan ilmu saya akan jadi siapa-siapa. Mungkin ada yang ngebully, mungkin ada yang nyindir, mungkin sekarang ada yang menolak cinta saya. Tapi 20 tahun yang akan datang dia akan nyesal seumur hidup kenapa enggak menerima saya. Harus begitu, harus gentle ya. Laki-laki itu bukan hanya orang bersolek terus. Ya, mandinya sampai 2 jam itu. Baru keluar gitu, disabun sana, sabun sini. Dasarnya jelek-jelek aja itu.
Bukan di situ. Waktunya Anda ini belajar. Bisa niru Imam Syafi'i. Bagaimana menjadi orang yang penasaran dengan ilmu. Tak mau berhenti sebelum saya tahu. Tak akan berhenti saya belajar sebelum saya ngerti. Itu Imam Syafi'i. Ketika main ke rumahnya Imam Malik. Semalaman tidak tidur. Diintip oleh anaknya Imam Malik. Ngapain Imam Syafi'i? Semalaman belajar. Kenapa? Karena ada satu masalah yang tak bisa dipecahkan. Dia harus belajar malam itu. Sama dengan Bapak sekalian, ketika saya pergi ke Oxford University di Inggris, saya nanya, apa memang benar orang Yahudi lebih pintar daripada kita? Apa memang iya orang Yahudi otaknya lebih hebat dengan kita? Ternyata enggak lebih hebat. Tapi orang Yahudi ini di sana ketika belajar, sebelum dia berhasil dia tidak berhenti. Jadi cara Imam Syafi'i dipakai. Kalau kita kan enggak. Belajar baru 10 menit, ngerokoknya 5 jam. Belajar baru buka buku, diajak jalan-jalan sama temennya. Jadi hazanah kita yang diambil oleh mereka, kemudian kita menjadi orang yang mundur. Kenapa? Karena tidak mengikuti para pendahulu kita. Ini anak-anakku sekalian, tanamkan cita-cita yang tinggi setinggi-tingginya. Itu yang disebut dengan kita merawat. Ya, ini temanya kan membangun kebersamaan dalam merawat khittah muassis. Jadi ini akan menjadi anak panah yang sekarang sedang diruncingkan, ditajamkan di tempat ini, akan nanti disebar ke seluruh, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Berpikirnya begitu, kayak sekarang ini, di sini pakai bawa HP enggak kalau mondok? Enggak bawa, udah bagus. Kalau bawa HP ini setan gepeng ini. Ini setan gepeng ini. Ibu-ibu kadang-kadang bapak-bapak, ini bapak-bapak sekarang itu pegang HP, Bu. Sehari semalam itu minimal 12 jam. Sampai tidur baru ditaruh. Jadi orang sekarang, bapak-bapak udah nggak bisa hidup tanpa handphone. Dan ini isinya macam-macam. Biasanya yang handphonenya lebih dari satu, itu biasanya istrinya lebih dari satu. Dan biasanya yang satu nggak dibawa ke rumah, itu biasa ditaruh di mobilnya, baru besoknya diambil, takut dibuka istrinya malam-malam. Nah biasa ada di sini nih. Jadi kalau handphonenya ketinggalan, para bapak itu balik lagi. Nggak mungkin keluar tanpa bawa handphone, pasti balik lagi. Tapi coba ketinggalan istri, nggak bakalan balik. Coba tanya, berapa lama megang istri dibanding pada megang handphonenya? Banyak kan megang handphonenya. Ya, apalagi yang sudah tua-tua itu, sebulan belum ngapa-ngapain itu. Anak-anakku sekalian, ini yang penting bagi kita untuk merawat. Merawat apa? Rintisan yang lama menuju yang baru. Karena ke depan tantangan banyak. Sekarang kita bisa lebih hebat kalau punya sumber daya manusia yang tinggi. Ya, tidak ada negara maju itu karena sumber alamnya yang hebat. Jepang maju itu alamnya nggak ada apa-apanya, tapi orang punya kinerja, punya SDM yang bagus dia Jepang itu. Tidak ada negara yang maju karena alamnya yang kaya, tapi karena orangnya yang pintar-pintar. Jadi kalau anak-anakku sekalian belajar di sini, sebagai orang tua nitipkan anak di Haur Kuning Baitul Hikmah ini, harus bangga nanti akan menjadi anak yang bisa menggabungkan antara kepentingan dunia dan ingat pada akhirat. Coba sekarang banyak orang ingin niru pesantren dengan cara namanya boarding school. Masuknya itu 500 juta. Serius ini di sana. Di sini masuknya berapa? 300 juta ya. Kirimannya per bulan di sana berapa? 25 juta. Selesai, nggak jadi apa-apa, malah bingung karena biasa terlalu dimanja. Ingin niru bagaimana pesantren yang dididik dengan karakter yang kuat. Coba kata-katanya almarhum muassis pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah, Ki Haji Saifuddin Zuri mengatakan, kan sederhana, sholat berjamaah di awal waktu. Coba bisa disiplin seperti ini, itu sudah hebat.
bisa disiplin awal waktu saja. Dia ingat sholatnya. Ini kayak sederhana, tapi kita diuji dan diajari untuk disiplin. Bagaimana anak-anak sekalian diajari untuk tenggang rasa dengan yang lain. Mungkin desak-desakan. Sehingga ketika ke depan ada masalah itu gak terlalu kaget. Yuk bayangkan anak-anak sekalian itu diajari oleh kita, oleh kiainya itu dengan keteladanan kiainya. Bagaimana dia harus berjuang. Anakku harus nyantri, anakku harus ngikuti Nahdlatul Ulama. Harus berjuang melalui Nahdlatul Ulama. Harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting. Kenapa? Karena nanti akan menjadi ngaur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana yang dikehendaki. Bisa nggak paham? Sekarang tantangannya anak-anakku sekalian. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Coba sekarang. Kita ini, saya di NU, saya di MUI, mencegah nikah sejenis. Dianggap saya tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Saya dianggap orang yang gak waras. Gak waras itu apa? Gak tahu hak asasi manusia. Laki-laki mau kawin sama laki-laki, kita larang. Masa ada laki-laki kawin sama laki-laki? Laki-laki itu kawin sama perempuan. Dia menganjurkan perempuan kawin sama perempuan, laki-laki kawin sama laki-laki. Kira-kira kalau laki-laki kawin sama laki-laki itu mau ngapain? Ini main apa ini kira? Perempuan kawin sama perempuan itu bisa ngapain kira-kira? Coba bayangin. Kita ini melarang begitu, dianggap kita ini orang yang gak waras. Makanya anak-anakku sekalian, sekarang selain kita tahu dalilnya di dalam agama, harus tahu argumentasinya. Karena yang dihadapi oleh kita adalah orang yang merasa pintar tapi gebelinger. Sekarang udah banyak kalau anak-anakku sekalian ke Thailand, datang kemana ke Amerika, itu banyak orang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki. Dan kalau dibilang itu nggak benar, kita yang dibilang orang nggak benar. Coba bayangin Bapak sekalian. Kemarin saya yang ya dengan kita sendiri, saudara sendiri Muslim, soal khitan perempuan. Tiba-tiba pemerintah melarang perempuan di khitan karena mayoritas adalah dipotong punya perempuan. Coba divisualisasi kayak apa? Padahal apa? Islam mengatakan ikhfidhi wala tunhiki. Itu definisinya. Dibikin definisi sendiri sehingga syariat yang tidak dilarang, dilarang. Kita harus punya argumentasinya. Bisa bayangkan paskibraka, coba. Saudara kita sendiri yang ngelarang pakai jilbab. Gak apa-apa, tepuk tangan juga. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini mantan rektor UIN yang tanda tangan. Mau paskibraka ke depan katanya pas pengukuhan saja yang nggak boleh pakai jilbab. Yang kedua pas pada saat pengibaran bendera. Itu kan sama, udah sekarang aja berapa 5 menit Anda telanjang kan sama. Coba bayangkan bagaimana sekarang fitnah ini yang begitu menyebar dan dianggap kita yang tidak waras ketika diprotes. Makanya hanya percaya saya dan saya yakin bahwa alumni pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah itu akan menjadi perjuangan kita semua. Dan akan menjadi pejuang-pejuang Islam di masa yang akan datang. Saya punya keyakinan itu. Kenapa? Kuat berkenaan dengan imannya, kuat keilmuannya, kuat argumentasinya. Belajar di pondok. Bahsul masail, bantah-bantahan, belajar di pondok biar nanti kalau keluar dibantah orang kita nggak bingung. Ya. Itu pelajaran, bukan bantah-bantahan beneran. Sama dengan adik-adik sekalian, belajar ceramah muhadharah. Karena ke depan apa? Kita akan mendapat tantangan-tantangan yang besar. Sekarang kita berhadapan dengan orang yang menjadi santrinya Google itu. Mereka menjadi mufti yang paling hebat. Bahasanya yang paling hebat. Bahkan mereka bacaan Qur'annya tidak fasih. Kalau coba lihat di rest area, lihat di mall, tidak disuruh ke depan, langsung jadi imam dia. Lalu baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Kita jadi bingung di belakangnya, ini mufaroqah apa enggak ini. Makanya ke depan adik-adik sekalian, di sini tawadhu.
Tapi ketika keluar dari sini, bermain di lapangan, berjuang di masyarakat, jangan terlalu tawadhu. Kadang-kadang santri mau keluar, silahkan ngimamin, enggak saya enggak pantas. Akhirnya apa? Diambil orang tempat itu. Maka anak-anakku nanti saya pesankan, kalau sudah keluar dari pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah, Anda sudah mumpuni, disuruh mimpin, jangan tolak, langsung dipimpin. Jangan Anda tuh, waduh saya nggak pantas. Akhirnya apa? Orang yang pegang, yang nggak pernah belajar agama, yang jadi mufti, maka menjadi dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Ini yang harus kita pelajari bersama. Ada tempatnya. Kalau depan Kiai Busyra Karim, ya, depannya Kiai Zainul Muttaqin, depan para kiai, ya sudah jangan ke depan ngimamin, silahkan kiai gitu. Tapi kanan kiri kok nggak ada guru saya, disuruh ke depan, langsung ke depan. Bahkan tanpa disuruh ke depan, langsung ke depan. Karena saya yakin bacaannya lebih fasih alumni pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah. Mungkin adik-adik saya ini, para santri, belum merasakan itu. Insya Allah 5 tahun paling lama 10 tahun yang akan datang, Anda keluar, ingat bahasa saya ini, akan menemukan yang seperti itu. Kalian yang menurut ajaran orang tua sudah benar, di pondok sudah benar, tiba-tiba Anda itu disangkal dengan dalil yang Anda tidak pernah dengar sebelumnya. Maulid Nabi dibilang bid'ah lah, tahlilan dibilang bid'ah lah, akan menemukan itu kalian. Wong menghargai guru, berdiri pada guru, dibilang nggak boleh kita berdiri kepada guru. Akan ketemu seperti itu. Oleh karena itu, sekarang Anda selain belajar dengan hukumnya, tapi harus tahu dalil-dalilnya. Kenapa? Tantangan Anda besar di masa yang akan datang. Ini kita baru tahun 2024, bisa dibayangkan 2045. Maka tantangan akan lebih besar dan kalian akan mendapatkan tantangan itu. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, di pesantren kita teguhkan. Ingat, lahan perjuangannya di mana? Pesan almarhum muassis di Nahdlatul Ulama. Kenapa perlu berjuang di Nahdlatul Ulama? Kita ini menjelaskan tentang sesuatu harus ada ilmunya. Al ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ingat, dan Nabi, ilmu itu agama. Dari mana Anda akan ngambil agama? Jangan sembarangan. Kalau informasi boleh, research boleh, tapi agama ini spesifik, ada gurunya. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru dari gurunya, menjadi ulama warasatul anbiya. Wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Jadi kita ini harus ada gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya itu adalah ulama, tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Itu ilmu kita di dalam agama. Enggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Makanya kita ada tafsir itu, tafsir birriwayah, tafsir biddirayah. Kita belajar tentang khus dan am, ada muqayyad dan mutlak. Itu belajar dari ulama, enggak sembarangan. Dan kalau kita sudah dapat ilmu, yakin dengan ilmu dan iman kita akan mengungguli kepada yang lain di hadapan Allah. Begitu juga di hadapan manusia. Jadi jangan sampai, ya saya bapak kan bukan siapa-siapa pak, saya dari keluarga bukan siapa-siapa. Insya Allah dengan ilmu dan iman akan menjadi siapa-siapa. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dengan, wah ini keturunan siapa, wah ini anaknya siapa. Semua bisa. Almarhum muassis itu, apakah karena orang tuanya hebat banget, orang tuanya hebat? Tidak. Pada saat itu dia punya ilmu dan mau punya iman dan mau juga mau merintisnya, berdirilah pondok ini. Jadi siapapun bisa. Anak-anakku nanti bisa menjadi pilihannya sendiri, bakatnya di mana. Tapi ingat seperti Al-Ghazali mengatakan, al-asas al-ulum ad-diniyah. Dasarnya harus ilmu agama. Kalau ilmu agamanya sudah kuat, mau terbang kemana, mau ilmu apapun tidak akan terpengaruh. Tapi kalau ilmunya tidak kuat, akan hilang. Nggak ada dasarnya. Oleh karena itu, kita ilmunya kuatin.
Dari siapa kita mendapatnya? Jelas. Kalau dari Nahdlatul Ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada mata rantai keilmuan, maka siapa saja bisa ngomong apa saja. Dan artinya apa? Agama jadi mainan dan agama menjadi tidak berarti. Ini penting saya sampaikan karena juga ada wali santri, ada alumni. Biasanya suatu pesantren itu akan diukur dari mana? Dari para alumninya. Ketika saya datang umpamanya ada namanya perguruan tinggi Al-Akhawain di Maroko, di ujungnya Maroko. Al-Jami' Al-Akhawain. Jami'ah ini adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Saudi dengan Amerika, tapi pelaksananya di Maroko. Tanda bukti bahwa perguruan tinggi itu berhasil kalau perguruan tinggi semuanya setelah lulus tidak ada yang nganggur. Kalau perguruan tinggi yang diluluskan itu adalah nganggur berarti perguruan tingginya tidak bonafid. Maka Al-Akhawain, orang baru semester 5, semester 6 sudah ada yang mesen untuk bekerja di perusahaan. Tanda berhasil. Di pesantren ini berhasil tidak berhasilnya di antara dalam pengujian akreditasi adalah alumninya kemana saja. Insya Allah alumni pesantren tidak ada yang nganggur, minimal akan bekerja di depan mertuanya. Gak ada santri itu yang nganggur. Kenapa? Sekecil apapun anak kecil sebelah rumahnya diajari ngaji. Bagaimana dia bisa ceramah? Bagaimana dia juga bisa ngajar? Dimanapun dia bisa juga isi majelis taklim. Tidak ada nganggurnya. Mulai dari yang paling kecil sampai paling besar, alumni pesantren itu siap untuk melaksanakan. Kan gak ada pesantren santri yang nganggur. Apalagi yang alim. Belum lulus sudah banyak yang mau ambil menantu. Belum selesai sudah banyak yang mau ngasih beasiswa. Jadi anak-anakku sekalian, mumpung di pesantren ini, mari kita teladani para pendahulu kita. Harus kita bekerja lebih dulu, beramal lebih dulu. Jangan nunggu dihormati orang. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kerjakan dulu, lakukan dulu, nanti baru kita akan disaksikan oleh banyak orang. Jangan kita menunggu diberikan penghargaan, apa kata orang. Kita bekerja. Jadi dimanapun kita berada, jangan nunggu punya jabatan. Jangan nunggu kita mendapatkan posisi. Dimanapun berada, apapun yang bisa dikerjakan, Anda kerjakan. Tapi ingat, mulai dari pesantren, Anda mau jadi apa, Anda mau gimana, dan Anda mau bermanfaat di mana. Dari pesantren sudah ada dalam pikiran. Jangan sampai adik-adik sekalian, kok nyantri, saya nggak tahu, disuruh orang tua. Mau jadi apa, nggak tahu. Jangan sampai. Harus ada dalam pikirannya, saya mau jadi orang alim. Karena sudah punya pikiran, punya orang alim, saya setelah di pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah, saya akan teruskan ke Mesir. Saya akan teruskan ke Syria. Saya akan teruskan kemana? Ke Singapura. Saya akan teruskan ke Australia. Saya akan teruskan kemana? Ke Inggris. Saya teruskan ke Amerika. Ada dalam pikirannya. Kalau sudah punya keinginan, baru disiapkan dengan apa? Pertama, doa. Tahajud yang kita lakukan sebelum subuh itu diniatkan untuk mencapai cita-citanya. Kemudian setelah itu, anak-anakku sekalian, kita belajari apa yang kita inginkan. Selain pelajaran-pelajaran kelas, coba sambil baca yang lain. Apalagi yang sudah SMA, yang sudah MAN itu. Mau jadi apa? Allah akan memberikan apa yang akan menjadi dugaan kita, apa yang ada jadi pikiran kita. Itu yang perlu kita lakukan. Makanya pesantren ini berdiri bisa nggak kebayang. Tempatnya di ujung begini, tahun 64 bisa dibayangin. Gimana tahun 64 di sini? Kira-kira ini siapa yang mau sekolah ke sini? Kebayang nggak di sini? Nggak kebayang. Orang bisa dari 400 jadi 4.000, dari 500 jadi 5.000. Orang nggak diundang daftar sendiri. Siapa yang menggerakkan hatinya? Wa'adzin fin nasi bihadzal ma'hadi ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi kayak Ka'bah. Semua orang rindu. Ya, tadi ada dari Bogor, santrinya datang ke sini.
Pesantren Mutakin datang ke sini, masih jadi santri, nyampe sini jadi santri lagi. Pulang nyampe rumahnya jadi kiai lagi. Itulah santri. Kalau kita coba, kalau yang profesor, ketika jadi profesor sudah nggak ada yang lebih pintar lagi, nggak ada yang tahu gurunya. Tapi santri kemanapun tetap santri. Maka tadi dalam lagunya itu mengatakan santri akan menjadi penerus para kiai. Dimanapun kita akan menjadi penerus. Itu santri. Makanya kita wakulik malu, kerjakan dulu. Jadi gak boleh ada santri yang nganggur. Ada satu anak orang, ajari satu, itu akan menjadi 1000. Dimana kita berada, tebarkan kebaikan, amalkan ilmunya. Saya dulu dikasih pesan dari kiai saya, dimanapun ada, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda tempatnya, jangan lupa Anda ngajar meskipun seminggu hanya sekali. Biar apa? Biar ilmunya jalan. Ketika punya niat begitu, maka saya daftar jadi dosen. Toh saya juga harus ngajar. Karena apa? Pesan guru ngajar. Kita tidak bisa pinter alim karena hanya belajar saja. Para mu'alif, orang-orang yang alim itu karena ngajar. Oleh karena itu, kita niat mengamalkan ilmu yang kita punya dan kita ingin meneruskan para pendahulu kita. Dibikin jaringan, coba alumni Haur Kuning Baitul Hikmah. Berapa dari alumni ini sekarang yang keluarnya? Mulai dari awal sampai sekarang. Kemudian yang hidup masih berapa? Kemudian dari yang hidup ini berapa model-model profesinya? Berapa yang dosen? Berapa yang birokrat? Berapa yang teknokrat? Berapa yang politisi? Berapa yang... Untuk kebersamaan nanti ini akan bisa menggodok adik-adik. Mana yang mau ke sekolah ke Timur Tengah, mana yang mau sekolah ke Barat, mana yang sekolah ke negeri, bahkan bisa bikin sebuah link antar alumni itu yang nanti tahun 2045 ada alumni pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah yang akan menjadi pesantren Republik Indonesia. Menjadi presiden, bikin pesantren. Ketika Kang Iip, ya, Ajengan Iip itu nyalon wakil bupati, kan gampang, berapa alumninya? Suruh milih semua. Jadi kalau nanti alumni di sini satu nyebar di Papua, nyebar di Sulawesi, nyebar di sana. Kemudian ada alumni pesantren sini yang hebat nyalon jadi presiden, jadi presiden. Ke sana kita niatin perbaikan, bukan hanya saya gaya-gaya mereka, tidak, tapi kita ingin benahi Indonesia itu melalui agama kita, melalui akhlak kita untuk kita menyebarkan di Indonesia. Karena perjuangan dengan politik lebih cepat daripada kultural. Yang kiai terus kiai, yang ngajar terus ngajar, yang teknokrat terus teknokrat. Tapi ada yang politik, ada yang birokrat, itu yang harus maju untuk memperbaiki bangsa ini. Itu niatnya begitu. Jadi jangan berpikir hanya yang penting saya enak. Ini sekarang banyak anak-anak muda sekarang ini, gimana? Yang penting dapat pekerjaan. Kamu kerja di mana? Kamu berapa gajinya? Banyak sekarang ini pendidikan dengan pendidikan merdeka itu hanya berpikirnya magang di mana, bekerja di mana. Lupa keilmuan. Pendidikan itu menciptakan karakter, dan dari karakter adalah keilmuan, bukan cari pekerjaan. Ini banyak yang salah. Bolehlah yang orang tidak punya keilmuan, otak yang bagus, kepintaran yang bagus, dia menjadi vokasi pekerjaan. Tapi kalau semua pendidikan hanya untuk mencari kerja, maka kita hanya menciptakan kuli-kuli, sementara yang punya perusahaan adalah orang asing di Indonesia ini. Ini yang kita khawatirkan. Maka nanti harus berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja. Ini pesantren 4.000, bikin klinik, udah jadi rumah sakit. Santri 4.000 dengan masyarakat, bikin apa? Minimarket, udah jadi minimarket. Kan banyak kiai-kiai yang kaya itu sekarang. Bukan dilarang jadi orang kaya. Saya ingin menyampaikan terakhir, adik-adik jangan berpikir pesantren itu, alumni pesantren menjadi orang yang sederhana. Jadi orang sederhana dalam arti miskin. Ya. Kenapa kok tidak kaya? Ya saya zuhud. Kenapa kok hidupnya kok kayaknya pelarat, pelorot, kumuh sana. Wah saya ini zuhud. Itu bukan zuhud, melarat. Kaya diperintah kaya itu, tapi dengan cara yang benar dan tidak mencintai kekayaan.
Karena kita diperintahkan untuk zakat. Al-fakir la yu'ti, enggak mungkin orang fakir itu bisa berzakat. Kita diperintahkan untuk haji. Enggak mungkin kita haji kecuali dibiayain orang. Kalau kita miskin. Bangun pesantren, enggak mungkin kalau enggak punya harta bangun pesantren. Yang salah itu adalah cara mendapatkan kekayaan dengan cara haram. Kemudian kita mencintai harta, tak pernah memberikan dan mensedekahkan harta kita. Itu yang tidak boleh. Jadi santri-santri harus kaya, kaya kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya apa boleh buat, sabar. Jangan berpikir saya itu nanti apa adanya, tidak, berpikir kaya. Orang yang kaya bukan jadi pegawai, tapi dengan cara bisnis. Alaikum bitijara fa innaha tis'ata asyara rizqi. Bisnislah. 90% jalannya harta itu dari bisnis. Banyak lahannya bisnis kok. Jadi jangan heran kalau ada kiai pebisnis. Asyaiban itu adalah orang terkaya. Satu rumah ini isinya adalah dinar semua. Imam Malik itu kalau orang datang bukan dia itu menerima salam dari orang, tapi orang pulang dikasih salam, kasih dinar sama Imam Malik. Jadi bukan cerita orang miskin itu menjadi idola dari santri, bukan. Nabi miskin artinya tetap tawadhu. Nabi itu pernah memberi berapa? 6.000 dinar itu mas kawinnya. Berapa miliar itu? 4 miliar, 40 miliar. Miliaran banyak. Jadi Nabi itu kaya. Tapi tidak membuat kekayaan itu lupa kepada Allah. Saya tadi cerita-cerita dengan Kiai Zainul Mutakin. Bikin yayasan, bikin pesantren. Penasehatnya adalah pengusaha. Kalau bikin pesantren semuanya orang alim, nggak jadi-jadi pesantrennya. Ketika mau bangun begini nggak ada duitnya, semua hanya mau ngajar. Kan sama kita bikin membangun bangsa, kata Kiai Hasyim Muzadi, membangun negeri ini dengan pakai zakat, dikumpulin orang semua 1000, bicara soal zakat, yang hadir semuanya mustahik. Ya pulang sama-sama bagi-bagi proposal, nggak ada yang dapat bantuan. Tapi 3 orang namanya Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala, Khairul Tanjung, 3 orang jadi. Nggak repot-repot. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan pernah berpikir bahwa kaya itu keluar dari Islam atau kaya itu tidak zuhud. Ada orang kaya tidak mencintai harta, tapi ada orang miskin sangat cinta harta. Jadi banyak orang miskin sampai mengorbankan jiwanya, mengorbankan normanya, mengorbankan dirinya untuk ngejar kekayaan. Tapi ada orang kaya nggak pernah ngitung dengan hartanya, semua disedekahkan kepada orang lain. Ini penting ditanamkan pada jurusan ekonomi syariah di perguruan tinggi agama Islam Baitul Hikmah. Jadi kaya itu penting, dan bisnis yang bisa cepat kaya apa? Harus kreatif. Sekarang banyak umpamanya orang pesantren yang kita lillahi ta'ala sekarang dibisnisin dengan tadi masuknya 500 juta per bulannya dia bayar 25 juta. Itu jadi bisnis kalau kita lillahi ta'ala. Bahkan kiainya punya bisnis untuk bayarin santrinya, itu kita. Tapi karena ini dianggap suatu yang peluang dalam pendidikan, orang percaya dengan lulusan pesantren, kemudian dibikin boarding school. Bayarnya mahal. Kita tidak memperdagangkan pendidikan, tapi kita mendagangkan memang bisa didagangkan, kemudian kita kembangkan dan kita menjadi sedekah untuk perjuangan kita. Itu yang kita inginkan. Saya sampaikan ini karena seringkali di pesantren-pesantren yang salaf itu anti kemapanan, anti kekayaan, dan menganggap ini zuhud. Orang zuhud itu kalau hartanya banyak, orangnya kaya tapi hidupnya sederhana. Itu orang zuhud. Apakah boleh Pak kita berpakaian yang cakep? Boleh. Sayyidina Umar ketika mau datang dengan Raja Romawi, itu pakaian yang paling hebat, yang paling mahal. Ditanya oleh sahabat, Sayyidina Umar, kenapa engkau berpakaian begitu? Biar dia tidak meremehkan saya, nanti kira saya miskin. Saya pakaian yang cakep. Mirip adik-adik sekalian, nanti kalau keluar, kiai kok mobilnya jelek, pakai yang cakep kalau punya, tapi jangan ngutang. Jangan ngutang. Gimana caranya? Ya bisnis. Gimana cari duit yang benar?
Jadi dari sekarang itu jangan berpikir saya jadi orang sederhana dalam arti miskin. Saya jadi orang sederhana, uang saya melimpah, banyak saya dapat duit, kemudian saya dengan hidup sederhana. Sekarang yang jurusan ekonomi syariah. Saya tak buka nih rahasianya. Bisa saja adik-adik bikin bank sendiri. Jangan kerja di bank, bikin bank. Adik-adik yang di ekonomi syariah, jangan hanya berpikir ngelamar kerjaan di asuransi, bukan, bikin asuransi sendiri. Jadi berpikirnya tuh bikin. Kalau sekarang saya itu nge-apply, saya itu daftar untuk jadi karyawan biar saya tahu. Tapi tidak selamanya saya jadi karyawan. Begitu cara berpikirnya. Minimal jadi Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah satu tempat bisa 50 juta. Dan bisa jadi Dewan Pengawas Syariah di 5 tempat. Udah 250 juta. Mau nikah 4 cukup. Ini beneran saya cerita di luar. Jadi kalau ceramah, lebihnya duit bisa bangun pesantren, ada. Dan itu halal kok, profesional. Siapa yang ngerti syariah? Santri pesantren Haur Kuning Baitul Hikmah. Yang di luar gak belajar fikih, cuma belajar terjemahan, tiba-tiba dia jadi mufti kok. Masa kita yang hafal alfiyah, nggak mudah hafal alfiyah itu, hafal Quran, ngerti tentang fikih. Masa kita masih merasa nggak mampu? Paling perlu diajari bagaimana praktek di lapangannya, bagaimana cara di lapangan. Setelah itu berpikir, adik-adik santri itu jangan berpikir semata-mata saya hanya mencari kerja, saya mau bekerja. Tidak, saya harus menciptakan lapangan kerja yang orang kuliah kemana-mana bekerja di tempat saya. Ini dari pikiran ini, kayak sama dengan kita naik mobil berpikirnya pokoknya numpang mobil. Pernah kepikiran pengen belajar nyetir mobil? Kalau sudah berpikir nyetir mobil, dia udah berpikir punya mobil. Tapi kalau berpikirnya hanya berpikir bagaimana saya ikut mobil umum, berapa ongkosnya, selamanya akan menjadi penumpang. Jadi pikiranlah ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Maka prasangka penting. Maunya sekarang berpikir bisa mobil. Kalau udah bisa mobil, nyetir mobil, baru caranya bagaimana beli mobil. Sama dengan berpikir ke luar negeri, bagaimana bikin paspor, kemudian ke luar negeri. Itu adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, merangsang anak-anak kita. Dan yang paling penting, orang tua sering membisikkan di bawah alam sadarnya kepada anak-anak kita. Bisikkan pada anak-anak kita, engkau akan jadi orang hebat. Engkau akan menjadi orang yang bermanfaat. Terakhir saya ingin sampaikan, udah mau jam 11, udah sejam lebih katanya. Zainul itu kalau ceramah sejam katanya, 2 jam. Saya cerita sedikit, tahadus bin nikmah. Saya ini kalau dari garis ibu memang nyambung seperti kakek Syukron, itu 2 pupu sama ibu saya, Syukron Makmun. Kemudian juga yang ke Situbondo, kakek Asad Samsul Arifin, itu ujungnya dari ibu. Tapi dari bapak, saya ini adalah orang pebisnis. Di keluarga kami, keluarga pebisnis. Nah, yang termiang-miang di saya, ini cerita pribadi, barangkali adik-adik bisa ngambil hikmah. Saya dulu tuh merasa hebat kalau saya bisa ngisi seminar. Jadi narasumber seminar. Kemudian saya diundang ke luar negeri. Saya memang diundang ke luar negeri, ke Bangladesh, itu udah hebat. Tapi saat itu saya masih kecil dibisikin sama abah saya. Nak, kamu sekolah setinggi-tingginya. Jangan berhenti sebelum habis belajar itu. Saat saya itu selesai sanawiyah, abah saya 2 sanawiyah itu abah saya meninggal, nggak punya biaya saya untuk nerusin. Saya sempat jualan baju. Ini cerita barangkali jadi inspirasi sama adik-adik sekalian. Saya jualan baju. Tapi setelah jualan baju, saya nggak laku baju saya, malah ditahan polisi, dianggap saya bawa petasan. Itu di Jembatan Merah Surabaya. Ingat saya pada pesan orang tua, jangan berhenti nak, kamu nih belajar. Saya berhenti dagang, pergi ke Jakarta bawa 86.000. Nyari pesantren di Jakarta yang bisa nampung saya. Saya masuk di pesantren Raudhatul Muta'alimin di Cawang. Ngajar selama sebulan di sana.
selama setahun maksud saya, yang penting bisa bertahan hidup. Karena saya cuma bawa duit 86.000. Setelah itu saya coba daftar di Lipia, karena Lipia itu beasiswa gratis dan dapat bayaran. Diterima. Jadi saya ke Jakarta sampai doktor itu sangunya cuma 86.000 tahun 92. Yang saya ingin sampaikan sama adik-adik, kalau digantungkan dalam pikiran dan tekad saya harus berhasil belajar, adik-adik akan berhasil. Saya dari doktor di Malaysia, saya ngambil pos doktor saya di Maroko. Pos setelah doktor itu sekolah lagi. Kursus lagi saya di Nasional Singapura. NUS, National University of Singapore. Saya juga pernah di Iran 1 bulan, belajar di Iran, short course juga. Putar-putar di Australia itu sampai 8 kota di Australia. Yang saya ingin sampaikan ke adik-adik, pikirkan untuk sampai pada cita-citanya. Dengan jalan apapun Allah akan berikan jalannya. Biar saya ceritakan ke Kebu Syoro ketika ke rumah, saya bukan siapa-siapa. Kemudian ketika saya sudah di UI ngajar, saya berpikir-pikir, saya nggak pernah kuliah di UI. Katanya UI perguruan tinggi yang paling hebat, bisa nggak saya taklukkan UI? Saya jadi dosen. Alhamdulillah bisa diterima. Setelah diterima saya bisa nggak saya menjabat di UI? Saya sampai jadi kaprodi di UI, di Pascasarjana. Tapi di situ termiang-miang di pikiran saya bahwa Abah dulu mengatakan, kamu nak dimanapun berada, punya pabrik sampai 10, saya tidak lebih bangga daripada kamu punya pesantren. Di situ saya berpikir saya harus bikin pesantren. Saya rumah cuman 170 meter persegi rumah saya. Alhamdulillah tidak ngontrak, sudah beli. Tapi saya berpikir gimana bisa bikin pesantren. Kan nggak mungkin pesantren di bawah 1000 meter. Beli di Jakarta dari mana? Pada tahun 2014 saya sudah selesai menjabat di UI. Saya hanya berpikir saya bikin pesantren. Saya tidak akan menjabat apa-apa lagi di perguruan tinggi. Saya hanya mau bikin pesantren. 2014, 2016 saya dapat tanah. 2017 saya sudah selesai dapat tanah 1 hektar di Depok yang saya tempati sekarang. Yang sekarang harga tanah itu 1 meter 10 juta. Dan saya luasin di 2022 menjadi 1,5 hektar. Dan dari 2019 saya mendirikan pondok pesantren. 2020 kena COVID, saya buka itu. Belum ada bangunan apa-apa, hanya ada 1 tiang. Yang itu akan saya jadikan bangunan. Jadi setiap orang survei, pondoknya mana, tapi kok sudah buka pendaftaran. Jadi orang heran, orang mau daftar brosurnya cakep, pas nyampe nggak ada kelasnya. Ini bonek ini bonek. Setelah itu, saya berpikir nggak ada duit. Saya doa kepada Allah, ya Allah, saya di jalanmu, ya Allah, masa saya nggak dikasih jalan? Jadi saya nagih sama Allah, kami di jalanmu ya Allah, masa nggak dikasih jalan? Tahajudnya gitu aja, saya di jalanmu, masa nggak dikasih jalan? Tiba-tiba ada orang memberikan sumbangan tanpa dikenal, menawarkan, dan tanpa saya minta, ngasih 1 miliar, cukup 1 gedung 2 lantai. Di bawah buat sekolah, atas buat asrama. Itu pertama kali. Dan alhamdulillah terus berkembang. Sekarang sudah ada 2 gedung, yaitu lantai 3, masjid lantai 3, asrama putri 2 lantai, dan sudah berjalan. Sekarang sudah angkatan kedua SMP-nya dan SMA-nya sudah kelas 2. Yang ingin sampaikan, ini kok pada diem semua ini? Ngantuk apa enggak nih kok? Dengerin apa ngantuk? Nah, yang saya ingin sampaikan adik-adik sekalian, saya cerita ini tahadus bin nikmah. Camkan niatnya mau jadi apa. Doa kepada Allah yang saya tadi sampaikan. Doa, pikirkan mau jadi apa. Minta doa sama ibu bapaknya. Jangan pernah bikin orang tua itu marah. Minta ridhonya kepada orang tua. Berbaktilah kepada guru. Insya Allah jalannya akan ketemu. Kalau toh liku-liku itu hanyalah ujian dari Allah yang nantinya akan berhasil. Ini yang bisa kami pesankan pada adik-adik sekalian dan para bapak ibu sekalian, untuk menjadi orang tua, karena sekarang godaannya besar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
Salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, bagi kita yang hadir di tempat ini dapat barokahnya. Tentu datang kepada haul adalah orang yang hebat, tafaulan, mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Saya itu kalau datang ke pesantren tua dan kalau saya diundang pesantren-pesantren, apalagi pesantren tua, selagi bisa saya sempatkan. Karena saya berpikir saya hanya sekali datang begini, sementara yang di pesantren sehari semalam 24 jam berjuang untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga dengan datang begini ingin dapat barokahnya para pendahulu-pendahulu kita, sehingga kita oleh Allah dituntun jalannya anak-anak kita dan kita bisa husnul khatimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis yang telah menyampaikan banyak mutiara ilmu kepada kita semua. Kita doakan semoga beliau panjang umur, ma'asyihah wal afiyah wal barakati wan najah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya pemberian cenderamata dari pimpinan umum Pondok Pesantren Baitul Hikmah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis.